Ya lagi suka aja, lagi kena demam tenis aja. Terus ya karena kan juga mainnya di Andara yang kita juga nggak nyewa lapangan, punya lapangannya rapi sendiri. Jadi kalau latihan tuh bisa sampai 3-4 jam bahkan 6 jam gitu. Kak, memacu adrenalin dulu menemukan titik yang enjoy-nya tuh di mana sih Kak? Sampai maksudnya hampir tiap hari nih sama Kak Gia sendiri menemukan titik enjoy-nya di mana nih? Sebenarnya kalau tenis itu tuh ngebuat gue penasaran. Kan kadang-kadang orang kalau latihan itu tuh ngerasa kayak main bola deh, main bola ya lu bisa aja nendang. Cuman kalau tenis itu tuh lu ngerasa kayak, gue perasaan kemarin udah latihan sama coach kok sekarang berubah lagi ya. Jadi tiap hari tuh ada aja tantangan atau challenge yang lu dapetin. Apalagi mainnya bareng pasangan gitu. Kalau Kak Gia sendiri udah ini banget Kak, maksudnya udah bagus banget ya kan? Kalau Gia emang dia ambisius sih. Jadi cewek-cewek yang ada di Handara semuanya pada ambisius. Kalau lagi pada main tenis gitu. Makanya kenapa malah justru lebih cewek-ceweknya yang latihannya sering banget. Jadi gue tuh kadang-kadang ngikut latihan si cewek-cewek ini. Kak diracunin nggak sih Kak sama Arafi nih Kak? Mungkin ngeliat karena Arafi sering pertandingan, terus habis itu maksudnya kerja terus habis itu langsung tenis juga jadi ke ini nggak sih? Sebenarnya kalau diracunin salah satunya iya, tapi aku lebih diracunin sama Gia awalnya. Jadi awalnya waktu pas lagi ngeliat Raffi, gue tuh masih belum tertarik. Cuman pas lagi Gigi bilang, udah lu cobain dulu. Caca juga bilang, Bari bilang juga suaminya. Akhirnya sampai gue nemenin istri gue, ya udah tar coba pukul-pukul aja dulu. Waktu itu masih pakai sendal. Pas lagi mukul-mukul, kok enak juga ya main tenis. Terus nanya lah, harganya berapa sih? Biasanya kalau udah harga mahal kan udah males gitu ya, mager. Ternyata kisarannya yang nggak mahal-mahal juga untuk mulai dari outfit, mulai dari alat peralatan untuk tenis kayak raket segala macem, sepatu. Jadi ya gue mikir kayak, oh ya udah deh, toh nyehatin juga. Dan yang paling penting ya maksudnya gini, kardio banget. Jadi gue tuh kayak ngerasa setiap kali gue habis kelar tenis gue bisa makan apa aja. Tapi tenis sendiri jadi olahraga yang satu-satunya kalau buat Kak Tara? Dibilang satu-satunya juga enggak, gue masih nge-gym, gue masih lari sama Chris juga. Jadi kalau menjadi salah satu olahraga gue iya gitu. Karena tenis itu tuh salah satu waktu quality time gue sama Gia. Karena satu-satunya olahraga yang bisa gue berangkat bareng sama Gia, pulang juga bareng sama Gia gitu. Itu sih. Kalau hobi sendiri, kalau jadi hobi iya. Karena gue sekarang kalau nyari staycation atau nyari hotel segala macam itu tuh gue pasti bawa raket tenis, bawa sepatu tenis. Jadi gue kayak punya waktu lah me time sama Gia. Kalau anak-anak tidur siang, abis selesai berenang biasanya tuh gue sama Gia, yaudah kita ke lapangan kita main pukul-pukul main tenis aja gitu. Tapi tenis sendiri kayak ngedapetin chemistry yang beda juga ya? Banget. Bahkan di tenis itu tuh gue makin mengenal sosok Gia ketika dihadapkan sama sebuah pressure. Dan dia pun juga ngelihat gue gitu. Oh Tara tuh ternyata kalau lagi pressure tuh dia lumayan berisik nih gitu. Begitu juga Gia kalau udah mulai pressure itu tuh kadang-kadang fokusnya suka keluar. Nah gue tuh yang kadang-kadang ngingetin dia, ayo fokus lagi gitu. Ya, seru banget. Dan ada pembahasan baru lagi ketika lagi di jalan mau pacaran atau mau pergi berdua. Kita beli apa lagi ya, atau ngebahas masalah permainan tenis atau lagi nonton aja. Gue biasanya kalau nonton olahraga sih pernah kan tuh gue kan nggak begitu suka bola, cuman dengan adanya tenis ini kita bisa nonton tenis gitu, pertandingan tenis berdua kayak oh ini dia mainnya bagus juga ya gitu, hal-hal seperti itulah. Berarti udah beli outfitnya juga nih ya kan? Beli dong, aku tipikal ketika berolahraga aku harus tampil kece supaya aku semangat gitu. Karena kan ketika kita olahraga tampilannya keren, outfitnya menunjang, bikin PD makin naik kan. Walaupun main kita asal-asalan. Itu yang nyari outfitnya harganya mahal, karena kan banyak beberapa kan yang Gua tipikal sebenarnya tidak melihat harga, karena kadang-kadang kalau melihat harga ya kadang-kadang kan tergantung mahalnya orang sama mahalnya kita. Cuman kalau emang outfitnya kayak JJ gitu mahal semua memang gitu. Kalau gua ngeliatnya dari kegunaannya aja. Jadi kalau dibilang lu nyari yang mahal-mahal banget nggak sih? Enggak, gua nggak pernah nyari yang rare. Gua nyari kegunaannya aja sama pas nggak di badan gua gitu. Kak udah dirasakan sendiri mau ngikutin kayak Mama Gigi kan? Wah, Gigi satu-satunya orang ya selain Raffi yang punya penyewaan raket di Andara, cuman Gigi doang. Kayaknya raket dia mungkin lebih kali dari 10. Berarti nggak mau yang raket branded kayak gitu? Enggak, karena gue raket branded dipakai main rusak buat apaan bos? Kita jual kagak guna lagi kan? Gitu. Jadi gue ngerasa kayak enggak deh. Karena kalau yang branded tuh better ya hal-hal yang memang lu pakainya juga hati-hati banget. Kak ini tenis Oh,
gue pertama kali main pinjam raketnya Gigi. Justru raketnya Gigi karena kalau raket Raffi udah berat kan tuh. Udah berat dan Raffi ternyata nggak begitu banyak punya raket. Jadi dia kalau udah suka ini udah pakainya itu doang. Kalau Gigi tuh semua warna ada. Tar lu mau yang warna apa? Mau yang ngepink, hitam, hitam putih. Wah, banyak deh. Tapi kalau kayak gitu mana? Jangan sampai ya. Terus Kak diri tuh udah nyiapin kayak kapal-kapalan gak sih kayak dari kakiannya ngambil kayak efek tuh gitu tuh dan misalnya Obita ini seperti ini kayak gitu. Kalau outfit biasanya menyesuaikan aja sih. Emang ada beberapa yang kapal-kapalan kayak sama warna. Terus biasanya tuh gue pakai aksesoris kayak misalnya headband. Dia juga ada yang pakai headband. Nah, hal-hal seperti itu yang gue samain. Cuman kalau dari raket sendiri kayaknya enggak deh. Nah ini jadi olahraga sekalian ajang berkumpul keluarga juga nggak sih Kak? Benar. Kalau dibilang ajang berkumpul keluarga, betul sekali. Karena kan ini keluarga Andara besar ya. Jadi kalau yang latihan tuh yang benar-benar bisa dari jam 7 sampai jam 1 siang. Atau misalnya dari jam 5 sampai jam 10 malam, hal-hal kayak gitu tuh. Karena kita begitu udah nyampe, bukan cuma latihan tenis, ngobrol, tukar cerita, makan-makan. Tapi kebanyakan makannya daripada olahraganya sih kalau di Andara. Karena tapi masih sibuk di dunia internet dan soalnya. Masih, alhamdulillah masih. Gua kemarin tuh baru kelar filmnya Mas Anung sama Nikita Mirzani sama Mbak Imong. Judulnya nanti bakalan keluar, gue nggak tahu sih keluarnya kapan, di akhir tahun. Nextnya lagi ada series juga, jadi ya masih sih kalau di dunia. Tapi ada target kayak apa di dunia internet tapi kamu sih Kak kayak misalnya kan bisa 40 kan mau pensiun. Ada nggak sih? Targetnya gue sampai kapan? Gue nggak pernah punya target sampai selama gue memang masih diperlukan dan masih bisa menghibur orang-orang di dunia entertainment. Gue mau karena apa? Karena itu hal yang selalu bikin gue happy gitu. Dari zaman gue pertama kali masuk di 2006 sampai sekarang dunia entertain itu adalah bukan cuman tempat mencari uang, tapi di mana ya gue tuh ngerjainnya tuh happy banget gitu. Berarti nggak ada niat untuk Nggak pernah ada sih. Gue alhamdulillah setiap tahunnya tuh selalu punya target. Begitu juga gue bilang sama manajer gue, tahun ini aku mau film sama 2 series, gimana caranya kita cari. Kalau nggak ada ya udah kita kejar terus nih, apa nih yang kurang dari seorang Tara Budiman gitu. Dari lu sendiri nih Bang, lu sendiri apa targetkan di tahun ini, mungkin tahun depan apa yang mau lu capai atau apa yang belum lu tercapai? Kalau target tahun depan itu tuh gue pengen punya 2 film. Filmnya apa? Gue bilang sama Mbak Cir, sama manajer gue tuh tidak pernah mau dikotak-kotakan ketika dalam berperan. Jadi gue pengennya dapat semua peran yang bisa gue dapetin, gue pengen gitu. Mulai dari drama, mulai dari komedi, mulai dari horor gitu. Gue sampai sekarang tuh belum pernah syuting horor. Setiap kali mau syuting horor tiba-tiba masuk ada schedule lain lagi atau enggak mundur, bentrok sama yang schedule lain. Selalu kayak gitu. Makanya gue bilang kayak, wah syuting horor kayak seru juga ya. Karena gue pengen horor sih, walaupun gue orangnya penakut, sumpah. Gue penakut banget. Gue setiap kali kita ada premier film horor, makasih. Saya cuma nyampe doang, ngeramein acaranya, habis itu saya nggak nonton ya karena gue takut gitu. Tapi kenapa pengen peran Lu pengen horor tapi lu sendiri takut. Deh, tapi kan setiap orang punya tantangan masing-masing kan. Itu tuh yang mau gue tuju gitu. Gue pengen tahu ketika gue syuting horor tuh ada hal apa lagi sih yang bisa gue pelajarin, ada hal aneh-aneh apa lagi sih yang gue temuin gitu. Tapi kalau misalnya dikasih pemeran dari film horor nih Kak, tapi ada kayak presetan komedinya sendiri kan Tara bakal ngambil apa? Ambil dong, iya ambil lah. Gue apapun itu selama yang ceritanya gue suka, gue ambil, pasti gue sikat. Berarti targetnya mau main peran di film horor? Iya, ya kalau bisa buat produser-produser yang butuh pemain untuk film horor, saya siap. Kak Tara, ini Kak Vika kan udah mau di dunia entertainment, cuman ada sampingan kayak bisnis juga nggak sih? Ada, alhamdulillah aku dari 2012 punya salah satu bisnis clothing line namanya Shining Bright sampai sekarang ya masih berjalan juga. Terus satu lagi aku juga ngebantuin teman aku bikin bisnis media. Tapi nggak ada kepikiran untuk kayak fokus ke bisnisnya aja sama. Kalau fokus dari zaman dulu sih sebenarnya aku tuh orangnya lebih suka multitasking ya. Dimana ya ketika gue lagi sibuk as entertainer ya gue akan di entertainer, tapi di belakang itu tuh gue juga punya bisnis yang menyokong hidup gue gitu. Makanya kenapa dari 2012 aku tetap mempertahankan Shining Bright itu sih. Tapi berarti itu orang yang kalau lagi sibuk syuting nih misalnya masih bisa handle bisnis juga. Bisa, karena kalau di clothing line itu kan masih bisa di remote ya. Gue masih bisa nomad di mana, tinggal buka laptop, meeting. Setiap hari Senin kita tinggal weekly meeting, nanya perkembangan apa lagi nih, kolaborasi apa lagi yang mau kita lakukan.
Alhamdulillah sih sampai akhir tahun depan tuh kita banyak banget kolaborasi yang bakal kita lakukan sama salah satu brand besar dari luar. Kayak tahun ini nih gue kolaborasi sama Looney Tunes sama Warner Bros. Tahun ini kan ada Warner Bros 100 tahun. Nah kita juga ngeluarin beberapa artikel-artikel sama Warner Bros. Gitu. Ya mudah-mudahan udah, alhamdulillah. Ya brand-brand kecil lumayan lah. Kak Tara, Buat sekolah anak. tadi kan bilangnya kalau Mama Gigi kan banyak nih raket-raketnya sendiri ya, Kak? Ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih Kak, ya kan dia dibilangnya dia kan ikut arisan nih, arisannya dia bayarnya per tahun gitu Kak. Kebayang nggak sih Kak, lu Kak, maksudnya Mama Gigi ya kan arisan bayarnya tuh per tahun Kak, langsung nggak sebulan-sebulan Kak? Maksudnya kalau kebayang ya pasti kebayang lah. Kalian mesti tahu kalau kita lagi pada nongkrong di Andara, makanannya, prasmanannya udah kayak makanan mau buat orang seminggu. Jadi gua kayak kalau datang, ayo mau makan apa? Ini ada salad, ini ada kue-kuean, ini ada roti, ini ada sate juga, ada bakmi juga. Gue bilang, mohon maaf Bu, ini kan kita yang latihan cuma 10 orang. Ini makanan kenapa banyak banget ya? Ya seperti itu lagi gitu, seneng. Berarti kalau misalnya per tahun itu bener ya Kak? Maksudnya Gak tahu sih gue kalau gue gak pernah ikut arisan sama Gigi. Nggak masuk gue mau gue ikutan arisan lo ya kayaknya enggak deh gitu. Gue nggak tahu tapi. Tapi kalau misalnya bayarnya per tahun gitu maksudnya sesuai ya Kak? Kalau dibilang Gigi bisa bayar per tahun, ya bisa lah. Tergantung Gigi mau apa enggak gitu. Jadi cuman kalau Gigi emang bayar per tahun, aku tidak tahu. Ya makasih kakak. Kak Tara makasih ya. Makasih. Terima kasih Bang.